Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agista Melindasari dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2C. Kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dari mata kuliah Kelembagaan Petani. Sebelum masuk pada materi kali ini, saya akan membahas tentang pendahuluan pada materi kali ini, yaitu sesuai dengan Amanah UU 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani atau KEP berupa badan usaha milik petani atau BUMP. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan petani. Pendekatan penyuluhan untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang difokuskan melalui pengawalan dan pendampingan penyuluhan, mengingat kondisi kelembagaan ekonomi petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam maksud penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Nah, di sini ada 3 poin yang menjabarkan maksud dari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani tersebut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas teknis atau penyuluh dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani. Nah, dalam rangka menumbuh dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani, ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada petugas teknis atau pada penyuluh di lapangan itu ditingkatkan guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah. Maksud di sini itu mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi yang mengelola atau berbasis komoditas unggulan di daerah tersebut. Yang ketiga, mengembangkan metode pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dalam penumbuh dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani. Di sini itu dalam rangka mengembangkan dan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani itu menggunakan cara metodenya dikembangkan pengawalan dan pendampingan pada para penyuluh lapangan. Oke, sekarang yaitu tujuan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Tujuannya ada 3 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani. Yang kedua, meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah. Yang ketiga, meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dalam penumbuh dan mengembangkan kelembagaan ekonomi pertanian. Oke, yang selanjutnya yaitu kriteria umum bagi kelembagaan petani yang akan membentuk kelembagaan ekonomi petani. Di antaranya yaitu ada 7 poin sebagai berikut. Yang pertama, telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar. Yang kedua, struktur organisasi kelembagaan petani telah memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis. Yang ketiga, memiliki perencanaan usaha. Yang keempat, memiliki pencatatan dari pembukaan usaha. Yang kelima, telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha. Yang keenam, telah membangun kemitraan usaha dengan pelaku usaha. Yang ketujuh, membutuhkan dukungan aspek legal format. Oke, selanjutnya yaitu sasaran dan lokasi penumbuhan dan pengembangan. Yang pertama, sasaran dan lokasi penumbuhan, yaitu ada 3 poin. Yang poin pertama, kelompok tani atau poktan dan gabungan kelompok tani atau gapoktan. Yang kedua, poktan atau gapoktan yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi 7 komoditas unggulan.
Yang ketiga, minimal 20% KIP ditumbuhkan dari usaha kelompok wanita tani atau KWT. Nah, yang selanjutnya sasaran dan lokasi pengembangan. Yang pertama, kelembagaan ekonomi petani. Yang kedua, kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi 7 komoditas unggulan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.